Kali ini kita akan menentukan reaksi pembatas atau reaktan pembatas. Tahukah teman-teman, ternyata reaksi kimia bisa berlangsung secara stoikiometri maupun secara non-stoikiometri. Apa itu yang reaksi yang berlangsung secara stoikiometri? Maksudnya adalah jika semua pereaksi habis bereaksi. Ini terjadi jika perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya. Maksudnya seperti ini, reaksi yang berlangsung secara stoikiometri. Di sini ada H2 ditambah O2 membentuk 2H2O. Koefisiennya 2, 1, 2. Untuk menentukan hasil reaksinya H2O, kita bisa menentukan dari baik itu mol H2 maupun O2 karena kedua mol dari H2 dan O2 ini akan habis bereaksi. Maksudnya hasilnya akan sama. Contohnya jika kita menggunakan data dari H2, maka H2O yang dihasilkan adalah, karena koefisiennya sama, maka mol untuk H2O adalah 0,4. Atau jika kita menggunakan dari O2, di sini koefisiennya 2/1, koefisien O2-nya 1 dikali 0,2, hasilnya sama 0,4. Inilah yang dimaksud dengan reaksi kimia yang berlangsung secara stoikiometri, karena kedua reaktannya akan habis bereaksi. Jadi keduanya bisa dijadikan sebagai patokan atau acuan untuk menentukan berapa banyak mol hasil reaksi yang terbentuk. Namun, terkadang ada juga reaksi kimia yang berlangsung secara non-stoikiometri. Contohnya adalah ketika ada HCl bereaksi dengan NaOH membentuk NaCl dan H2O. Jika diketahui HCl-nya 0,1 mol yang bereaksi dan NaOH yang direaksikan sebanyak 0,2 mol. Jika diperhatikan, di sini HCl dan NaOH memiliki koefisien yang sama, sedangkan jumlah molnya berbeda. Untuk HCl 0,1 mol dan NaOH 0,2 mol. Lalu siapa yang akan menjadi patokan ketika kita akan menghitung jumlah NaCl ataupun H2O yang terbentuk? Apakah HCl? Apakah nanti yang terbentuk adalah 0,1 mol atau NaOH yang jadi patokan? Nanti NaCl yang terbentuk adalah 0,2 mol. Disinilah ada yang namanya reaktan pembatas atau pereaksi pembatas. Reaktan pembatas adalah pereaksi yang habis bereaksi terlebih dahulu. Dan syaratnya untuk menjadi reaktan pembatas adalah reaktan yang memiliki jumlah mol terkecil. Di antara HCl dengan NaOH yang memiliki jumlah mol terkecil adalah HCl, yaitu sebanyak 0,1 mol. Jadi, jika di sini ada mol awal reaksi dan sisanya, ketika bereaksi karena HCl sebagai reaktan pembatas, maka 0,1 akan habis semuanya. NaOH yang bereaksi sebanyak patokannya dari berapa banyak HCl yang bereaksi. Karena memiliki koefisien yang sama, maka ketika bereaksi NaOH yang bereaksi adalah 0,1 mol juga. Dan NaCl yang terbentuk juga sama 0,1 mol dan H2O yang terbentuk 0,1 mol juga, karena semuanya memiliki koefisien yang sama. Maka sisanya, karena HCl sebagai reaktan pembatas, dia tidak memiliki sisa karena habis secara keseluruhan. Dan terdapat NaOH sisa sebanyak 0,1 mol dan NaCl yang terbentuk 0,1 mol dan H2O yang terbentuk 0,1 mol juga. Ini contoh pertamanya. Sekarang yang kedua, bagaimana jika terdapat reaksi yang memiliki koefisien yang berbeda? Contohnya, ada H2 dalam bentuk gas bereaksi dengan oksigen membentuk H2O. Di sini 2. Jika memiliki mol yang sama, di sini 2 koefisiennya, jumlah mol H2 yang bereaksi yang ketika direaksikan 0,5 awalnya dan oksigennya juga 0,5 mol, maka
apakah keduanya bisa menjadi reaktan pembatas? Jika ada reaksi seperti ini, untuk menentukan reaktan pembatas adalah reaktan pembatas koefisien yang paling besar. Jadi dengan jumlah mol yang sama kita cari koefisien yang paling besar antara 2 dengan 1, atau cara mudahnya kita bagikan jumlah mol dengan reaktan yang 0,5 dibagi 2, ini 0,5 dibagi 1, maka hasilnya akan lebih kecil yang H2. Jadi yang akan bereaksi adalah sebanyak 0,5 mol. 0,5 mol ini akan habis. Awalnya 0,5, ini juga 0,5. Nah, ketika yang bereaksi dia sebanyak 0,5 mol karena sebagai reaktan pembatas. Selanjutnya untuk O2 ketika bereaksi dia akan 1/2, setengahnya dari ini, dari H2 kali 0,5, ini 0,25, dan H2O yang terbentuk adalah, karena koefisiennya sama dengan H2 jadi 0,5, maka sisanya ini habis, ini 0,25, dan H2O yang terbentuk 0,5 mol. Ingat ya, cara mudahnya untuk mencari reaktan pembatas jika memiliki koefisien yang berbeda adalah kita membagi mol awalnya dengan koefisiennya masing-masing. Nilai yang paling kecil maka dialah sebagai reaktan pembatasnya. Sekarang kita ke contoh soal. Sebanyak 28 gram logam besi Fe besi direaksikan dengan 48 gram oksigen membentuk Fe2O3. Tadi di sini 28 gram, oksigennya 48 gram, dan diketahui AR Fe sama dengan 56, oksigen 16. Maka jumlah mol masing-masing untuk Fe sama dengan massa dibagi Mr dibagi AR, massanya 28, Fe 56, ini adalah setengahnya, 1/2 atau 0,5 mol. Sedangkan untuk oksigen massanya 48 gram dibagi Mr-nya 16 dikali 2 jadi 32, ini adalah 1,5 mol. Sebelumnya kita reaksikan dulu ya, tulis ulang lagi. Fe ditambah O2 membentuk Fe2O3. 2 di sini Fe-nya 4 jadi 4, berarti oksigennya koefisiennya 3. Nah, untuk mencari reaktan pembatasnya kita bagi jumlah mol awal yang direaksikan, kita bagi dengan koefisiennya. Fe-nya 4, koefisiennya untuk oksigen 3. 0,5 dibagi 4 adalah 0,125 mol, sedangkan untuk oksigen 1,5 dibagi 3 adalah 0,5. Jadi yang paling kecil adalah yang Fe. Jadi Fe sebagai reaktan pembatasnya. Jadi untuk menentukan Fe2O3 yang terbentuk, kita menggunakan mol Fe sebagai patokannya. Awal, reaksi, dan sisa. Awalnya berapa? Fe 0,5 mol. Oksigennya sebanyak 1,5. Ini belum terbentuk. Ketika bereaksi, karena Fe sebagai reaktan pembatas, maka dia akan habis bereaksi. Oksigen yang terbentuk, kita yang bereaksi, kita gunakan patokannya Fe 3/4 dikali 0,5, 0,375, dan Fe2O3 nya 2/4 dikali
0,5 sama dengan 0,25 mol. Nah, maka sisanya ini habis. Fe-nya 1,5 dikurangi 0,375, Fe2O3 yang terbentuk adalah 0,25 mol. Nah, yang ditanyakan adalah masanya, masa Fe2O3. Masa Fe2O3 adalah 0,25 mol dikali Mr. Sama dengan 40 gram. Inilah masa Fe2O3 yang terbentuk. Pertanyaan yang kedua, tentukan masa zat bereaksi yang tersisa. Nah, karena di sini ada O2 yang tersisa 1,125 mol, sisanya dikali MrO2 adalah 16 kali 2 36 gram O2 tersisa.